Ablek ki ono lho. Data inden. Baik, selamat malam semuanya, selamat malam Sobat Kasih, Anak Kasih Indonesia. Malam hari ini bersama saya Nabela dan saya Billy di sini akan menemani kalian selama 1 jam ke depan dalam acara Podcast Social in Action. Nah, mungkin Sobat Kasih yang ada di sana yang mendengarkan acara ini mungkin bertanya-tanya nih, apa sih podcast itu gitu ya. Nah, di samping saya sudah ada Mentari, ini dari perwakilan dari Anak Kasih Indonesia. Dia akan menjelaskan podcast itu apa gitu ya. Ya, Kak Mentari. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Gimana nih ini podcast Social in Action. Apa sih sebenarnya itu? Oke. Kalau sesuai nama ya, Social in Action gitu. Kalau jadi podcast ini tuh program baru ya, kayak TV aja. Ini program baru dari Anak Kasih Indonesia. Sesuai namanya Social in Action. Jadi itu cuma podcast yang dimana kita akan membahas isu-isu dan kondisi sosial di masyarakat gitu. Jadi kita mau mencari informasi dan memberikan informasi ke orang-orang di luar sana yang mungkin nggak mengerti secara detail. Lewat podcast ini kita punya tujuan, punya harapan orang-orang tuh bisa mengerti gitu loh kondisi yang terjadi dengan isu-isu tertentu yang ada di masyarakat. Jadi orang di luar sana juga teredukasi dan
bisa mengajak untuk kita tuh lebih peduli dengan sekitar kita. Jadi hidup kita tuh nggak cuma seputar kita ya. Ternyata ada masalah-masalah sosial di sekitar kita yang kita tuh perlu tahu dan peduli untuk itu gitu. Ya, ini menarik sekali ya. Jadi podcast ini mengangkat isu-isu sosial di lingkungan sekitar. Bener banget. Dan pastinya akan jadi nilai tersendiri untuk podcast ini sendiri ya. Nah, untuk malam hari ini kan pertama ya, perdana. Iya. Perdana podcast ya. Deg-degan ya ini. Setelah melewati banyak rintangan. Nah, ini apa sih temanya yang diambil malam hari ini? Oke, kalau yang udah lihat brosur ya kayak dari kemarin yang kita share itu kan kita mau bahas tentang Merapi gitu. Jadi Merapi. saya mengambil tema ini dan teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu itu kita dapat kesempatan gitu. Ada saya dan beberapa teman itu dapat kesempatan untuk untuk kunjungan lah, untuk berkunjung ke Selo. Jadi salah satu tempat yang terdampak Merapi hari ini itu ada di desa di Telogolele yang akan kita bahas nanti. Itu di Kecamatan Selo di Boyolali. Jawa gitu. Tengah ya? Iya, masih Jawa Tengah Mbak ya. Kalau Merapi kan nggak usah jauh-jauh ya. Iya. Benar. gitu. Iya, Merapi ya. Nah dari situ karena kan mungkin ini karena kita kondisi pandemi juga banyak berita yang lebih kalau bisa dibilang lebih booming ya dari Merapi sendiri. Jadi seakan berita ini tuh nggak terlalu tenggelam, nggak terlalu ke blow up gitu. Padahal di sana di tempat-tempat pengungsian itu ada saudara kita yang sedang berjuang gitu. Ada warga-warga yang sedang berjuang karena tempat tinggalnya nggak bisa dipakai buat tinggal lagi. Dan ada relawan-relawan juga yang berjuang di sana. Makanya kita pengen mengeluarkan cerita ini gitu untuk orang-orang tuh bisa ngerti juga yang terjadi gitu. Benar sekali ya, berarti memang malam hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama situasi erupsi Merapi dan kondisi di warga khususnya di TPPS Telogolele, benar ya? Iya. Iya. Untuk lebih dalam lagi ke sana, kita ada satu klip Bella. Satu klip yang kita akan lihat bersama-sama Sobat Kasih. Ini cerita tentang Merapi, keadaan Merapi saat hari ini ya. Mungkin bisa ditampilkan videonya. Wow, video yang luar biasa menampilkan Merapi yang begitu cantiknya dan letusan-letusan juga yang ada asap-asapnya gitu ya. Nah, ada asapnya. Nah di sini kita nggak cuma bertiga teman-teman, kita juga ada teman-teman dari live di posko pengungsian dan di posko relawan juga ada Mas Panji Setiawan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana yang live di posko pengungsian. Selamat malam Mas Panji. Selamat malam. Iya. Dan ada juga dari posko relawan Mas Evan. Selamat malam Mas Evan. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Ke Mas Panji ya. Mas Panji sekali lagi. Ya. Ya, Mas Panji ini posisi di posko pengungsian ya Mas ya. Ya. Iya. Ya, saya dengar suara saya. Ya, Mas Panji ini ada di posko pengungsian ya, benar ya?
Ya, saya di TPPS Desa Telogolele. Ya di Telogolele. Mas Panji ini kan dari FPRB, bener ya Mas ya? FPRB. Forum Ya, FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. FPRB itu sebenarnya seperti apa? Jadi mungkin Mas Panji bisa ceritakan dulu FPRB itu seperti apa? FPRB itu Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kecamatan Selo. Itu berdirinya gabungan antara tim siaga desa sekecamatan Selo, itu ada 10 desa dan beberapa ada 6 relawan kecamatan yang ada di Selo. FPRB merupakan wadah bagi relawan sekecamatan Selo dalam pengurangan risiko bencana di wilayah Selo. Seperti itu gambarannya. Jadi memang khusus untuk Merapi begitukah atau untuk banyak bencana juga gitu ya Mas? Kalau di Merapi sekitar wilayah Selo itu bukan hanya erupsi ya, jadi ada musim hujan seperti ini kebanyakan tanah longsor. Oh ya. Dan angin juga ada, kemudian banjir di lahan pertanian, angin puting beliung itu biasanya di pergantian musim. Jadi sementara ini kita masih fokus di Merapi karena statusnya masih siaga di level 3 dan masih juga di penanganan tanah longsor. Ya, yang pasti juga di pandemi COVID-19 ini yang belum usai sampai sekarang. Oh gitu ya. Oke Mas ya. Kalau Merapi sendiri untuk hari-hari ini tuh sebenarnya mulai erupsi lagi tuh kapan sih Mas? Lebih tepatnya gitu. Berdasarkan informasi dan tugas dari BPPTKG dalam memberikan informasi tentang kegunung apian, itu level siaga, level waspada dari aktif normal ke waspada itu sejak 21 Mei 2018. Nah, kemudian di level 2 ke level 3 di siaga itu dari 5 November 2020. Nah, di situ kelompok rentan sudah mulai diungsikan. Kemudian sampai saat ini masih di level 3 yaitu siaga. Dan tanggal 4 Januari kemarin Merapi sudah mulai di fase erupsi di tanggal 4 Januari 2021. Lava pijar yang dikeluarkan Merapi itu mengarah ke barat daya, yaitu mengalir ke Kali Lamat dan Kali Kerasak. Nah, di Kecamatan Selo kebetulan lava pijar ini tidak terlihat, tapi yang dikhawatirkan memang rekomendasi dari BPPTKG ini radius 3 km harus dari Merapi harus dikosongkan. Nah, kawasan rawan bencana yang ada di Selo ini berada di 3 desa, yaitu Jerakah, Kelakah, Telogolele. Itu radius 4 sampai 5 km. Jadi untuk kelompok rentan kita usahakan berpindah dulu ke TPPS yang sudah disediakan desa agar suatu saat terjadi erupsi yang besar, walaupun itu tidak kita inginkan, kita bisa mengevakuasi seluruh warga. Saya kira seperti itu saat ini. Oh iya, berarti kalau untuk saat ini Merapi siaga 3 ya, bener ya Mas ya, Mas Panji ya, tadi informasi. Ini perlu diluruskan ya ke publik bahwa level Merapi itu ada 4, yaitu pertama aktif normal, kedua waspada, ketiga siaga, dan keempat awas. Jadi tidak ada siaga level 1, siaga level 2, tapi level 1 itu aktif normal, 2 itu waspada, 3 itu siaga, level 4 itu awas. Seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau siaga sendiri itu nggak ada siaga 1, siaga 2, siaga 3 gitu ya? Nggak ada. Level siaga ini mungkin kebanyakan orang ya seperti itu, ada level 1, 2, 3, tapi memang hanya ada 4, yaitu aktif normal, siaga, waspada, awas. Waspada, siaga, awas. Kalau siaga itu Mas ya, saya mau tanya nih, kalau siaga itu
tanda-tandanya apa aja Mas? Selain mungkin mengeluarkan lava atau awan panas gitu. Di level siaga sebenarnya lava pitcher itu belum keluar, tapi dari alat dari BPTKG menurut pemantauannya kegempaan ini naik, kemudian ada deformasi di Merapi. Deformasi itu penggelembungan gunung. Jadi sampai kemarin lusa itu setiap harinya rata-rata 12 cm dan puncak-puncaknya itu rata-rata 21 cm per hari, dan dari waspada sampai sekarang ke level siaga itu sekitar 8 meter lebih untuk penggelembungan Gunung Merapi. Terjadi penggelembungan gitu ya, itu karena laharnya yang di Merapi gitu ya. Kalau ini Mas, kalau yang waspada, ini kan masih siaga nih Merapi ya. Kalau waspada itu berarti kondisi Merapi sudah seperti apa Mas? Level pertama aktif normal ya, kemudian waspada. Jadi kewaspada ini memang sudah ada deteksi dari BPTKG bahwa ada peningkatan aktivitas Merapi, yaitu dilihat dari jumlah kegempaan. Kegempaan vulkanik yang ada di Merapi ini sudah dideteksi ada peningkatan, maka dari BPTKG mengeluarkan surat bahwa Merapi mengalami peningkatan aktivitas, kemudian dinaikkan menjadi waspada. Lah, kenaikan waspada ini dinaikkan ke siaga karena aktivitas ini terus meningkat. Jadi kegempaan semakin banyak, vulkanik dangkal semakin banyak jumlahnya, kemudian ada deformasi atau penggelembungan gunung itu yang setiap harinya kenaikannya secara signifikan. Dan Merapi ini mempunyai karakter tersendiri. Jadi setiap erupsi mungkin kalau Merapi itu 5 tahunan ya. 5 tahunan ini pasti berbeda fasenya. Seperti 2010, seperti 2018 yang freatik, kemudian saat ini tidak ada yang sama. Jadi tidak ada yang bisa menentukan kapan meletus atau tidak, seperti itu. Nggak bisa. Walaupun 5 tahunan gitu, Iya. Merapi aktif dan sebagainya, tapi kita nggak bisa tahu kapan si Merapi ini meletus. Tapi ini informasi yang cukup penting buat sobat kasih di sana tentang Merapi gitu ya. Selama ini kan kita taunya siaga, habis itu tiba-tiba aja meletus. Waspada gitu. Nah ini tadi sudah dijelaskan sama Mas Panji gitu ya tentang Merapi. Nah untuk yang kali ini tuh yang daerah yang terkena Merapi itu mana aja Mas? Ini Merapi kemana nih saat ini nih Mas? Kalau Mas kan ada di Ya kalau dampak dari Merapi ya, dampaknya itu di seputaran Merapi, yaitu di Kabupaten Boyolali, Sleman, Klaten, Magelang. 4 kabupaten. Kebetulan saya berposisi di Kabupaten Boyolali, tepatnya di Kecamatan Selo. Dan di Boyolali ini sebenarnya Merapi mempunyai 2/3 sendiri wilayah di Merapi, yaitu di 2 kecamatan, 3 kecamatan, Musuk, Cepogo, dan Selo. Dan kebetulan deformasi ini arahnya ke barat. Jadi kami di wilayah barat, terutama Selo, itu sangat khawatir sekali dengan keadaan Merapi, sehingga pemerintah desa mengungsikan para penduduknya yang rentan di KRP 3 untuk berpindah ke TPPS desa masing-masing. Gitu ya Mas ya. Ini kan Mas Panji ada di posko pengungsian ya. Nah di situ Ya. kurang lebih ada berapa warga Mas di pengungsian saat ini Mas? Saat ini sekitar 241 pengungsi, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, kelompok rentan, difabel, lansia, seperti itu.
Oke, baik. Kalau dari FPRB sendiri itu upaya yang sedang dilakukan atau sudah dilakukan itu apa aja sih Mas, biar kita juga penonton juga bisa mengerti apa aja sih yang bisa dilakukan gitu. Ya, FRB ini memang berdiri dari relawan ya, jadi relawan sekecamatan Selo itu berkumpul, kemudian membentuk sebuah forum namanya FRB ini. Jadi ketika BPPTK memberikan surat bahwa di tanggal 5 itu Merapi dari waspada dinaikkan ke level siaga, maka kami FPRB pada tanggal 7 November itu mengumpulkan koordinator relawan dan TSD di desa Logolele, Kelakah, dan Jerakah untuk melakukan diskusi seperti apa yang harus kita perbuat di masyarakat KRB. Kemudian di tanggal 9 November kita mendirikan posko FPRB di Kecamatan Selo, itu tepatnya di halaman Kecamatan Selo. Dan di tanggal 10 November kita mengumpulkan semua koordinator relawan sekecamatan Selo dan TSD, juga pihak kecamatan untuk bersepakat, karena ini juga masih di masa pandemi, maka kita harus waspada dengan situasi Merapi, juga waspada terhadap pandemi COVID-19 ini. Maka kita membuat beberapa kesepakatan, yaitu setiap relawan yang dari luar Selo itu harus melaporkan ke kecamatan dan membawa surat rapid test, membawa surat tugas juga dari organisasi masing-masing. Jikalau mau menetap 2 hari sampai 1 minggu dan tidak membawa rapid test, maka FPRB akan memfasilitasi rapid test bekerja sama dengan Dinkes yang ada di kecamatan, yaitu Puskesmas Kecamatan Selo, dan wajib bagi mereka untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan kegiatan kita dari pendirian posko itu ada sosialisasi, yaitu dari BPTKG kemudian ke desa-desa, ke 3 desa itu terutama, kemudian kita membantu masyarakat Selo yang tertimpa bencana tanah longsor, erupsi, COVID-19, kegiatan penghijauan, dan kemarin ini jadi ada 3 yang kita fokuskan di sini. Ketika masih pandemi, teman-teman kita di relawan ini memang di swab antigen semua yang difasilitasi oleh BPBD, dan ada salah satu teman relawan kita yang reaktif waktu itu dan harus karantina mandiri, terpaksa tidak bisa mengikuti kegiatan kemanusiaan di pengurangan resiko bencana ini. Kita suplai logistik juga buat teman-teman yang mengalami karantina mandiri. Kemudian bersama relawan lokal kita membuat skenario setiap 10 KK di KRB 3 ini didampingi oleh 2 relawan. Fungsinya untuk apa? Ketika Merapi erupsi ini mereka bisa mengondisikan 10 KK ini lebih mudah, kemana harus pergi, kemudian kesehatannya seperti apa, nanti transportnya ketika evakuasi seperti apa. Kalau 10 KK ini, 10 kepala keluarga, ini akan lebih mudah. Kemudian kita membuat jalur evakuasi, di mana dari desa KRB 3 ini menuju desa aman, yaitu desa tujuan, desa penyangga, ketika nanti harus mengkosongkan wilayah KRB 3. Kemudian kita kemarin juga melakukan cek jalur evakuasi, jadi bagaimana jalur evakuasi ini ketika masyarakat KRB 3 menuju ke desa penyangga, ini jalurnya seperti apa? Apakah becek, apakah tidak ada rambu, atau jalannya terlalu sempit, seperti itu. Kemudian kita juga mengadakan pendataan ternak milik warga, karena pengalaman di 2010 itu masyarakat mengungsi masih kembali ke wilayah KRB-nya untuk memberi makan ternak, dan korban yang paling banyak kemarin adalah
para warga yang memberi makan ternak, kemudian ketika erupsi terjadi mereka tidak bisa melarikan diri, seperti itu. Oke, berarti sudah ada upaya-upaya yang luar biasa yang telah dilakukan oleh FPRB dan organisasi-organisasi yang lain yang sudah bekerja sama gitu ya Mas ya. Oke, kalau kondisi terkini untuk posko pengungsian itu seperti apa sih Mas? Karena kan kita juga lagi masa pandemi COVID-19 dan pasti kalau kondisi pengungsian kan biasanya ala kadarnya Iya, gitu loh ya. ala Maksudnya, kadarnya, terus karena kan darurat gitu kan bisa dibilang. Itu kalau kondisi terkini di posko pengungsian itu seperti apa sih Mas? Untuk kondisinya memang dari awal kita sudah berdiskusi bagaimana memindahkan para penyintas ini ke TPPS, tempat pengungsian sementara. Jadi memang tempat pengungsian sementara ini sudah didesain untuk protokol juga. Jadi dibuatkan sekat-sekat untuk beberapa, di ruangan itu dibuatkan beberapa sekat dan satu ruangan sekat itu diisi 1-2 orang itu per keluarga. Jadi kayak bikin bilik-bilik gitu ya Mas ya? Bikin rumah apa? Nah, kamar-kamar. Iya, bikin bilik. Oke. Kalau biasanya Iya, bikin kamar-kamar Iya, kamar-kamar. dari Pilbek. Karena ya memang beda karena COVID itu juga harus kan. ada proteksi yang lebih. Beda gitu. cara penanganannya pasti ya. Salut sih buat relawan-relawan kayak gini ya. Terus kalau kondisi penanganan kelompok seperti kelompok rentan seperti ibu hamil, kemudian balita dan anak itu seperti apa sih Mas? Kalau boleh tahu. Ya di FPRB ini kita susun beberapa divisi ya, ada medis juga, ada dapur umum, ada keamanan, kemudian ada tim asesmen, ada tim logistik. Nah, kita yang turun di TPPS adalah tim dari medis yang dikoordinatori oleh Puskesmas Kecamatan Selo. Dari FPRB ini mencari beberapa bantuan medis, tenaga medis, yaitu dari MDMC, dari DDSC, dari PMI, dari Dompet Duafa, seperti itu. Jadi ketika malam hari kita dari teman-teman FPRB yang terdiri MDMC, DDSC, PMI, Dompet Duafa ini stay di DPPS, dan ketika siang hari yang mengkoordinir ini adalah Puskesmas. Tapi di masa pandemi ini Puskesmas sendiri tidak berani kontak langsung dengan penyintas atau pengungsi. Mereka hanya mengkoordinir melalui kantor Puskesmas Kecamatan Selo. Seperti itu. Oke. Mas Panji, kami boleh minta live situasi nggak sih Mas, di kondisi di sana itu seperti apa biar teman-teman penonton juga bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi terkini di posko pengungsian di daerah Selo? Mungkin Mas Panji. Iya boleh, sebentar ya. Iya Mas, kami Ya. bisa. Ya. Kebetulan ini saya di ruang medis, cari tempat yang lebih sunyi ya. Di rumah bisa melihat secara langsung ya. Jadi ini Lebih dari 800 orang. ini teman penyintas baru mengadakan nonton bareng live Mahaguru Merapi. Jadi menceritakan Merapi di tahun 2010. Oke. Ini para penyintas menonton layar lebar. Ini kondisi yang ada di TPPS. TPPS Telogolele ya. Jadi Sobat Kasih bisa lihat bersama-sama.
Iya, kapasitas ini sekitar 200 sekian ya tadi ya. Ini keadaan di biliknya. Oh, Jadi di ruangan ada di bilik-bilik, dibuat bilik-bilik seperti ini. Kalau satu keluarga lebih dari 2 bilik ya Mas ya, atau Ya. gitu ya. Pokoknya satu bilik itu untuk 2 orang maksimal. Ya, ini satu bilik dihuni oleh satu keluarga. Jadi Oh satu. iya, satu keluarga. Kalau mungkin kelompok rentan itu hanya orang tuanya, kemudian anaknya yang memiliki anak kecil seperti itu. Iya. Ini tempat istirahatnya mereka ya teman-teman. Iya. Diantaranya melakukan tata ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana. Mengacu pada Undang-Undang Dan tahun 2007 tentang penetapan ruang Kalau dan ini biasa Undang-Undang Nomor 20 by di situ. tentang penanggulangan bencana. Kawasan rawan bencana ini ya ini masih ini di Kapung Iluwo. Jadi anak Kebun sobat kasih sedang menyaksikan ini dalam TPPS Tlogolele live report ya dari sana lewat Mas Panji Setiawan. Jadi sekitar 200 orang Orang yang yang mengungsi. ada di sana itu baik orang tua, dewasa, anak-anak juga ada iya. seperti itu. Dan memang kondisinya sesederhana gitu. dan sejuta kearifan bagi sekitar yang di sekitar. maaf ya ini ini ruang untuk siaran dari radio komunitas. Oh begitu. Oh, ada radio komunitas juga. Iya, ada radio komunitas JRKI yang di sini untuk apa ya, menayangkan keadaan pengungsi di sini seperti apa. Ini akan disiarkan. Frekuensi radionya berapa, Mas? Iya, boleh. Ya, supaya kita 107,9 FM. 107,9 FM ya. Iya. Tapi ini baru di lokal Selo ya, Ya. belum bisa keluar. Itu radio komunitasnya juga standby 24 jam di situ, Mas, atau gimana? Radio komunitasnya berada di TPPS, jadi ini menginformasikan dan sekaligus memberikan hiburan kepada masyarakat yang ada di TPPS. Tugasnya ganda Mas ya. Iya. Kalau informasi Ini lokasi ya, ini MCK-nya ya Mas. yang ada di TPPS. Depan juga ada bara tenda pengungsi. Itu untuk kebutuhan untuk parkir. Nah, untuk bangunan ini sendiri itu sebenarnya ini milik perorangan kah atau milik pemerintah gitu, Mas? Yang dipakai buat Ini sudah sini. Ini memang disediakan untuk TPPS dulu dibangun oleh BNPB waktu itu. begitu. Sinyalnya tak krono. Maaf, ini sinyalnya agak. Ya, nggak apa-apa Mas, kan masih bisa menyaksikan, masih bisa melihat Iya. situasi. Ini memang diperuntukkan untuk pengungsi, jadi dibuat memang gedung TPPS, tempat pengungsian sementara. Tuh, begitu. Jika tidak digunakan untuk pengungsi, gedung ini dibuat gedung olahraga.
Jadi tetap ada seperti itu. Ini masih ada 2 lokasi yang mau saya tunjukkan, Iya. yaitu di ruang logistik dan di dapur umumnya. ya, oke. Apa di sana hujan, Mas? Enggak ya? Enggak, alhamdulillah cerah waktu ini. Nah, ini adalah kondisi di ruang logistiknya Ya, ini ruang logistik. TPS. Di TPS Desa Tlogolele. Di ruang logistik ini ada jaga desa, relawan, Iya. dan teman-teman Tagana yang ada siaga bencana. Nah, di samping ruang logistik ini ada dapur umum. Nah, Nih dapurnya. Jadi memang ada tempat tersendiri buat logistik, tempat untuk masak, MCK juga ada di sana. Dan komplit juga ya. Sederhana. Jadi walaupun sederhana, mereka mengungsi dari rumah mereka, saya tapi lengkap ya di situ. Nabi Mas Oh, damel karya. Lagi masak ini ya. Ya memang untuk TP Nah, itu tadi sekilas ya TPPS. Kondisi di sana. TPPS bangunannya itu memang disediakan dari Ya. dulu untuk Nah, kita tahu ya Merapi itu memang gunung aktif di Indonesia, Salah satu gunung aktif di gitu. Indonesia. Tempat-tempat seperti ini. Ya. Itu ya Mas ya gambaran dari TPS Tlogolele ya. Itu berapa kilometer jauhnya Mas dari Merapi Mas? mohon maaf bisa diulangi. Ya. Di TPPS Tlogolele itu jaraknya Di TPPS Tlogolele sekitar 5 km sampai 6 km dari puncak Merapi. ya sudah aman ya segitu ya Mas ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Panji karena sudah merelakan waktunya untuk live report di sana. Udah capek-capek mau aja ya live report gitu ya. Muter Terima ya. kasih banyak Mas Panji dan Kita tahu jadinya jadi kondisi kita di sana jadi- seperti apa. kita bisa tahu kondisi di sana seperti apa, ada apa aja di sana, ada logistik, ada radio komunitas juga yang memberikan update terbaru dan juga hiburan untuk para pengungsi. Dan kita mau masuk ke Mas Evan nih. Halo, selamat malam Mas Evan. Kalau dari pengungsian ya, ini Evan dari posko relawan. Mas Evan Ya, ini saya Bayarnya lagi ini. keputus. Kalau nggak tahu mas daftarnya. Ya, Urusin. Selamat nggak malam, kedengar suaranya ini. Ini bermain ya Siti. bisa dengar. Siti. Goblok ya, kita saya penting itu. Nggak kedengar suaranya. Halo, ya. Saya jadi Mas Evan bisa dengar kami, Mas? Bisa, sekarang bisa. Oh ya, oke. Gimana nih Mas kabarnya di sana? Hilang lagi. Gimana? Hilang ya suaranya ya, karena memang di tapi yang daftarnya ruwet sorry. Tapi ya, Sekarang bisa dengar, Mas? ruwet lagi. Urus-urus. Bisa. Oke. Gimana? Mas Evan bisa memperkenalkan diri dulu nggak sih? Oh, Mas Evan, kenapa Mas Evan
mau berada di Tlogolele untuk menjadi relawan seperti itu, Mas? Tapi Silakan BMD bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. beliau rasa laporan kita Oh iya, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Evan. Saya dari relawan Merapi. Terus saya di Trogol, menjadi di relawan Merapi itu sejak lagu 1 bulan yang lalu. itu Gitu. ngomongin BMD Tumang singkat. Ini Mas Evan tuh sebagai relawan itu baru pengalaman pertama atau sudah sering jadi relawan sih, Mas? Pindahnya salam Baru awal. Tahun ini baru awal dan alhamdulillah sangat menyenangkan kayak gitu jadi relawan. Oh, wow. Gimana sih Mas ceritanya, rasanya jadi relawan untuk pertama kalinya? Bisa diceritain nggak, Mas? Oh iya. Jadi awal-awalnya itu Merapi kan waktu itu menjadi waspada level 3 kayak gitu kan. Terus setelah itu kan ada beberapa dusun atau desa yang di KRB 3 kan diusingkan. Terus setelah itu saya berniat bahwa saya gimana kalau saya jadi relawan kayak gitu kan, karena di waktu itu ada beberapa kurang relawan kayak gitu seperti itu. Jadi saya berniat untuk mendaftarkan relawan di bidang psikososial kayak gitu. Kalau Mas Evan sendiri sebenarnya ini pekerjaannya apa, Mas? Apa? Saya masih sekolah. Oh ini Mas Evan ini masih sekolah malahan ya? Iya, Sudah ya. masih semester 7. Kuliah berarti ya. Iya. Mengambil jurusan juga tentang hal-hal seperti ini atau memang sebenarnya beda jauh nih? Beda jauh. Beda jauh. Beda ya? jauh. Iya. Oke. Jadi memang benar-benar Emang tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari di sekolahan kayak gitu. dapat informasi Bahkan nggak ada. kalau Mas Evan ini kalau Merapi butuh relawan ini dari mana, Mas, awalnya? Gimana? Diulang. Ya, dapat informasi kalau Merapi ini butuh relawan itu dari mana informasinya, Mas? Dari Mas Panji. Oh, dari Mas Panji tadi ya, begitu ya. Iya. Jadi memang sebelum ada erupsi di Merapi ini, keadaan Merapi ini, saya udah kenal dekat dulu sama Mas Panji kayak gitu. Dari beberapa teman sudah kenal dekat kayak gitu. Jadi dari mulut ke mulut ya informasinya ya. Iya. Alasan utama Iya, WA ke WA. Mas Evan mau jadi relawan itu apa sih, Mas? Karena kan nggak semua orang mau ya untuk merelakan waktunya jadi relawan. Apalagi keadaan seperti ini, Bella. Apalagi pandemi. Iya. Karena ini yang pertama alasan saya itu sebenarnya ada yang membutuhkan sebenarnya kayak itu. Kenapa ada yang membutuhkan ketika itu? Oh, saya di dulu kan pernah itu ada sebuah organisasi yang di situ mempelajari tentang bagaimana mengawasi perlindungan anak seperti itu kan. Yeah. Terus di waktu itu di EPLB membutuhkan di bidang psikososial yang di situ menangani tentang anak-anak dan dewasa sebenarnya. Tapi ketika saya dibutuhkan di situ, saya gimana kalau saya ikut gabung kayak gitu. Gitu. Jadi memang iya. Ya. Mas Evan di posko relawan itu untuk saat ini ada berapa banyak orang yang ada di sana, Mas? Kalau di bidang saya itu ada 9 orang. 9. Kalau Iya. di bidang yang lain ada bidang apa saja sih sebenarnya? Sebelum Ada bidang psikososial, ada pendidikan, ada keamanan, ada logistik, ada transportasi, iya. ada beberapa bidang lain lagi tapi saya lupa. Ya, banyak ya. Maksudnya nggak hanya satu
atau beberapa aja, tapi memang bagiannya beda-beda gitu ya. Dan tiap Iya, kalau tiap bidang ada berapa orang rata-rata Mas? 9, 8 begitu? nggak tentu, soalnya dulu waktu bidang pendidikan itu ada 31 orang. Banyak juga ya. Heeh. Ada, jadi memang nggak tentu di bidang ini ada berapa, di bidang ini ada Ya, berapa. oh begitu ya. Jadi memang kan ada beberapa relawan dari luar. Jadi yang dari luar kan memang ada yang niatnya ke pendidikan, ada yang ke logistik, ada yang jadi DU kayak gitu kan. Jadi beda-beda ya. Iya, Kalau Mas Evan tuh bidangnya apa Mas? resiko sosial. Oh, psikososial. Jangan menuju validasi. Psikososial, Bella. Itu ngapain aja Mas kalau psikososial Mas? Itu sih pada intinya sih pada intinya itu menghibur bagaimana teman-teman di sana di pengungsian ini udah lama banget nih, udah 2 bulan lebih. Bagaimana caranya menghibur teman-teman pengungsian biar tetap stay di pengungsian itu bagaimana caranya? Seperti itu. Oke. Lebih ke psikis. Kalau ya. Psikis. iya, ya ke psikis. Apa aja nih Mas yang dikerjakan Mas Evani? Biasanya apa aja sih Kalau menghibur tuh kegiatannya, Mas? apa aja ini? Biar keluar semuanya dulu, biar kelihatan. Iya, Dangdutan gitu Mas? menghibur itu. Enggak. Iya benar, kadang juga kayak itu sebenarnya. Menghibur itu pada intinya sebenarnya ketika kita mau menghibur kita harus terhibur dulu. Jadi ketika kita terjun ke lapangan nggak bisa kita dengan muka cemberut, males, kurang semangat, nggak bisa. Ada mood yang Jadi pada bagus intinya ya. kita harus happy. Happy. Meskipun banyak tugas, meskipun banyak apapun itu di sana harus kita muka senyumnya itu harus dikeluarkan dulu. Iya. Iya sih, karena akan ngaruh juga. Gitu Ben. Iya. Harus senyum, banyak senyum kalau jadi relawan itu salah satu kuncinya tuh harus Tersenyum, moodnya harus bagus. moodnya harus banyak Iya. bahagia dulu ya. Harus bahagia dulu. Itu. Oke, terus kegiatannya secara detail itu apa aja sih Mas yang dilakukan untuk terkhusus di psikososial ya? Karena apa namanya kan kita mungkin beberapa temen yang lagi nonton kan nggak ngerti sih kegiatannya seperti apa, kan nggak semua orang yang nonton ini pernah mengalami bencana gitu. Biasanya apa aja sih kegiatan yang dilakukan oleh Mas Evan di bidang psikososial itu Mas? Itu kalau lebih spesifiknya itu kegiatan itu kalau dalam pembuatan materi kita kemarin di bidang psikososial sebenarnya bagaimana cara memetakan kehidupan kita dengan lingkungan kita. Jadi ada aku dan diriku, aku dan keluargaku, aku dan lingkunganku, aku dengan lingkungan sekitar alamku. Nah, seperti itu. Kenapa dipetakan seperti itu? Karena apa? Aku dan diriku sebenarnya ada risiko apa, ada kelemahan apa itu harus dipetakan nanti. Terus aku dan keluargaku kan bisa dipetakan. Aku dan keluargaku sebenarnya ada masalah nggak? Semisal ini terjadi risiko apapun itu kita mau kemana dan sebagainya itu harus bisa. Itu pun sampai aku dan lingkunganku, aku dan lingkungan alamku. Sebenarnya lingkungan alamku ada apa aja? Bencana bukan hanya Merapi ya, bisa tanah longsor, bisa angin puting, beliung dan sebagainya. Itu kan harus dipetakan. Oh, kalau Merapi nanti meletus, saya harus kemana? Dengan siapa? Terus yang saya bawa pertama itu harus apa? Nah, seperti itu kita coba berikan pengertian kepada teman-teman yang ada di TPPS. Oke, kalau saya boleh tanya suka dukanya sebagai relawan di Merapi itu apa aja sih Mas yang Mas Evan alami? Kalau sukanya, yang pertama sukanya itu ya tetap suka bisa memberikan apa yang kita punyai ke orang lain, kayak seperti itu. Entah itu materi apa aja lah. Jadi mengalir. Apa yang kita punya itu bisa diberikan itu menjadi kebanggaan tersendiri kayak gitu. Terus yang dukanya itu kalau saya sendiri, terutama kalau ada deadline tugas itu di sisi lain ini ada tanggung jawab untuk tugas sekolah, tapi di sisi lain sudah terlanjur mengiyakan apa yang menjadi perintah kita untuk mengasih materi kepada teman-teman yang ada di TPPS seperti itu. Agak susah ya untuk mengatur waktunya, harus benar-benar bijak Iya. nih, memilih waktu. Manajemen waktu, ya. Manajemen waktu.
Jadi memang setiap hari ada di situ ya, Mas Evan ini ya. Di TPPS-nya Iya, atau bagaimana? atau selama ini kita bagi waktunya dalam 1 minggu 4 kali. Ada Senin, Kali ya. Rabu, Jumat sama Minggu. Ganti-gantian gitu ya berarti ya Mas ya? Enggak, dalam Selasa, Kamis sama Sabtu itu kita atur jadwal ulang untuk di rumah. Oh begitu. Kan Ya, jadi memang nggak kita bersembilan dari kita bersembilan di psikososial itu yang masih sekolah itu ada 8, yang tidak sekolah hanya 1. Jadi mau nggak mau kita harus atur jadwal bagaimana sekolahnya bisa tugas-tugas bisa terselesaikan, teman-teman di TPPS juga bisa dikasih materi kayak itu. Ya, itu cerita dari Mas Evan. Terima kasih Mas Evan Siap. sudah berbagi cerita ke kita masalah jadi relawan ya. Ternyata Ya. menarik sekali. Jadi relawan itu memang ada kebanggaan tersendiri katanya. dan ada tanggung Katanya jawab ya bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dan bisa menolong sesama itu ada kebanggaannya tersendiri. Double-double lah itu Ya, manfaatnya. meskipun harus bagi tugas kuliah, Pusing-pusing ya, harus manajemen pusing waktu. bagi waktunya, tapi ada kebanggaan, ada bahagianya tersendiri seperti itu. Oke, kalau tadi kita sudah mendengar cerita dari Mas Evan, pengalaman pribadinya Mas Evan sebagai relawan. Malam hari ini kita juga mau mendengarkan pengalaman nih dari Mbak Mentari selaku Koordinator Anak Kasih Indonesia dan juga pernah terjun langsung di posko. Gimana nih Mbak pengalaman pribadi Mbak Mentari sebagai relawan nih? Kalau saya ya, kalau disebut relawan baru sekali sebenarnya ya. Sama ya Kak? Iya. Baru sekali. Berarti ya. Ya pengalaman pertama itu di Lombok ya waktu itu. Jadi kalau Aki sendiri kan salah satu apa yang kita concern, kita perhatikan itu memang kebencanaan ya. Kita belum punya tim. Jadi di tim kami sendiri, tim inti kami belum punya tim yang khusus memikirkan atau apa ya istilahnya khusus untuk divisi ini itu kita belum ada. Kalau ada yang mau apa rekrutmen Langsung ya. kita belum ada Promosi. tim waktu itu sampai hari ini deh kita belum ada tim. Jadi kalau dibilang kerelawanannya yang kita kerjakan itu kita modelnya kirim kalau tadi kan Mas Evan sudah jelaskan ya ada banyak kategori-kategori relawan, ada relawan pendidikan, kesehatan, terus psikososial dan lain sebagainya yang udah pernah kita kerjakan itu juga yang sama itu loh. Jadi kita nggak berdiri sendiri. Kalau di Anak Kasih Indonesia waktu itu kemarin pengalaman saya itu saya berangkat sama teman-teman dari MBI, dari Mendidik Bagi Indonesia, itu relawan untuk pendidikan gitu, sama teman-teman dari KSI di Kota Sehat Indonesia yang selaku relawan kesehatan gitu. Jadi kalau pengalaman saya pertama itu memang di Lombok gitu. Jadi ini apa kesan pesan kayak pengalamannya luar biasa ya. Itu pertama kali saya harus mandi di sungai. Wow, oke. Mandi di sungai itu ya. Menarik ya. Ya. Aduh, kalau ingat lucu gitu ya. Dan gini, kalau di Lombok itu mungkin beda sama Merapi. Kalau Merapi dengan tadi Mas Panji jelaskan ya, ini tuh udah ke sekian kali gitu ya terjadi erupsi dan penanganan bencana bukan cuma baru ini masalah gunung berapi. Dan kalau gunung berapi itu kan ada ukurannya, jadi bisa diukur. Oh ini masih normal, oh ini nanti waspada, oh ini nanti apa yang ketiga siaga, bisa nanti awas meletus dan sebagainya. Bisa diukur. Tapi kalau yang pengalaman saya kemarin itu kejadian yang tidak bisa dicegah. Dia tiba-tiba ada aja gitu gempanya, tiba-tiba muncul aja gempanya gitu kan ya. Kalau dari FPRB kan penanganannya pos ya, kayak sebelum bencana. Sedangkan waktu saya berangkat itu sesudah. Jadi di sana itu masih, kalau teman saya yang berangkat hari pertama itu masih puing-puing gitu, masih puing-puing, runtuhan, masih katanya jalanan itu udah masih gelap gulita kayak gitu. Saya berangkat pertama itu saya tidur di tenda, depan saya itu rumah mau rubuh. Jadi rumah dah mungkin miring hampir ya tinggal 30% dia akan rubuh gitu loh. Jadi kita tuh tidur harus menghadap ke rumah yang rubuh. Takutnya kalau tiba-tiba gempa kan nggak lucu ya. mau menolong malah ditolong kan nggak lucu gitu kan. Kita harus waspada. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri sebagai relawan. Nggak cuma menjaga orang lain tapi menjaga diri kita sendiri juga. Dan waktu pertama itu ya ada rasa takut jelas. Saya wanita gitu ya.
wanita dan tidak punya apa ya kekuatannya mungkin berbeda dengan laki-laki gitu kan ya. Dan itu baru pertama kali juga ya, gitu baru kan. pertama kali di pulau orang dengan kondisi gempa kan gempanya nggak main-main waktu itu. Iya. Rupuh dan sebagainya. Jadi itu pengalaman berharga. Jadi yang dikatakan Mas Ivan tuh benar sekali itu. Jadi relawan tuh menyenangkan itu karena kita bisa memberi ke orang tuh. Tapi sebenarnya kenapa kalau saya pribadi kenapa kita senang karena kita malah mendapat gitu loh. Ketika kita lihat kayak pengungsi itu bisa ketawa, bisa apa itu kayak kepuasan tersendiri gitu. Karena yang saya temui kalau di Lombok itu sampai tanggal bencana Lombok saya lupa tanggal berapa ya. Itu semua orang setiap bulan di tanggal yang sama mereka takut keluar rumah. Kondisinya. Jadi kayak psikologisnya memang sampai traumatik segitunya gitu ya, traumanya. trauma. Jadi salah satu hal yang kita kerjakan dulu di Lombok itu trauma healing untuk anak-anak dan wanita sih kebanyakan ya. Warga-warga yang rentan itu. Gitu sih. Yang sudah saya alami ya. Kalau ke Merapi sendiri? Kalau kemarin belum pernah. Dulu pernah tahun berapa 2010 ya Merapi pernah erupsi itu cuma kita kasih donasi, itu cuma mengantar donasi, begitu, belum ya. yang model kayak relawan gitu-gitu. Kalau kerelawanan kita baru 2, Lombok sama Palu, yang memang benar-benar kita kirim relawan untuk stay di sana, bikin sekolah darurat dan sebagainya gitu. Kalau melihat situasi Merapi hari ini dan pengungsi yang cukup banyak juga ya seperti itu, kalau dari Anak Kasih Indonesia seperti apa ya menanggapi ini gitu? Apalagi kan bencana bukan apa ya erupsi Merapi ini kan baru-baru terjadi dan informasi mungkin tidak sampai ke banyak orang begitu. Kalau tadi saya bilang kan ya Merapi itu udah sering gitu loh. Jadi mungkin orang meledos meneh kayak gitu. Cuma sekedar ingin tahu gitu loh. Kebanyakan orang sampai mana sih kayak gitu-gitu. Dan mungkin warga di sana pun udah bukan yang traumatik seperti yang saya temui di Lombok gitu ya. Mereka udah biasa gitu loh. Oh gini lagi toh. Oh gini lagi. Ini udah Ada pengalamannya ya. udah terpola. Mungkin bukan lagi menimbulkan ketakutan kayak sudah biasa kayak gini. Dan waktu ke Selo 2 hari itu kan juga dapat cerita juga dari relawan di sana itu ada yang masih bolak-balik karena masih belum dapat mimpi dari mbah siapa gitu. Masih ada kepercayaan, masih ada kepercayaan seperti itu. Oh, begitu. Karena udah terbiasa kan. Jadi ya udahlah nggak usah ngungsi, pulang ke rumah. Karena belum diimpen-impeni. Kalau belum ada Merapi belum meletus. Gitu. Jadi ada apa ya? Kebudayaan, adat istiadatnya juga. Tradisi mungkin ya. Nah, tradisinya di sana seperti itu. Tapi kalau untuk Merapi ini yang dikerjakan kan tadi saya bilang sebelum bencana. Jadi kalau ngomong kebencanaan itu nggak cuma nunggu ada bencana baru kita bergerak, bukan gitu loh. Itu Sobat Kasih ya ini penting juga sih. Jadi jangan tunggu nanti banjir baru bingung. Tapi makanya kan kalau ada pendidikan juga ya kayak pendidikan kebencanaan, mitigasi bencana itu kan ada yang orang-orang yang bergerak di sosial pasti tahu mitigasi bencana, terus pendidikan kebencanaan kayak simulasi bencana itu seperti apa, itu memang ada dan itu diperlukan itu loh. Jadi untuk meminimalisir ya jumlah korban, jumlah kerugian kayak gitu. Jadi kalau saya melihat Merapi yang saya tahu sejauh ini mereka baru di fase itu ya. Kalau dibilang Anak Kasih Indonesia seperti apa, kita belum asesmen lagi, kita belum asesmen ke sana. Baru 2 hari itu saya di sana melihat keadaan pengungsian seperti apa, anak-anak di sana seperti apa. Kalau asesmen lebih lanjut kita belum ngerti, mungkin nanti bisa kerja sama FPRB juga, sama relawan juga, kita juga belum tahu gitu. Cuma malam hari saya pengen sharing aja gitu, apa sih yang terjadi di sana gitu. Nah, jadi itu sedikit cerita dari Mentari ya, bagaimana ia menjadi relawan, terus juga cerita tentang Merapi, keadaannya juga yang kemarin dianya juga sempat ke sana begitu ya. Nah, kita akan bertanya mungkin ke Mentari, ke Mas Evan, juga ke Mas Panji itu tentang mungkin kendala yang ada di sana itu seperti apa gitu kan? Kendala di lapangan ya? Iya, ya? kendala di lapangan seperti itu. Jadi apa yang dikerjakan mungkin nggak selamanya mulus gitu ya, mesti ada banyak Ada aja tantangan halangan atau gitu. kendala dan
itu apa sih sebenarnya kendala yang sedang dihadapi untuk khususnya untuk Merapi kali ini gitu ya. Itu mungkin dari Mentari dulu. Apa ya? Kalau kendala kan Asa nggak ada di lapangan ya, saya belum stay di lapangan, nggak terlalu banyak tahu. Oh, iya. Untuk detailnya saya nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau saya melihat tadi, saya dengar cerita dari Mas Panji dan siapa, Mas Evan, maaf lupa namanya. Mereka berdua itu kan. Kalau saya lihat itu lebih ke segi kerelawanannya ya. Kalau saya pribadi, kalau masalah tempat pengungsian dan lain-lain itu kan dari pemerintah sudah ada gitu, pasti ada anggarannya, ada apa sih namanya, kayak mitigasi bencananya, itu mitigasi itu apa? perencanaan bencana, nanti kalau ada ini gimana kayak gitu. Kalau saya melihatnya tuh lebih ke kerelawanannya. Kalau saya boleh bilang ya, saya nggak ngerti, mungkin bisa salah bisa benar. Kalau saya boleh bilang, pun nggak banyak orang yang mau ada di posisi itu gitu. Nggak banyak orang seperti Mas Ivan, nggak banyak orang seperti orang-orang tadi yang harus nyambi kuliah, harus nyambi apa namanya, jadi relawan. Itu nggak mudah gitu loh. Itu nggak mudah, dan itu mungkin salah satu tantangannya di hari ini gitu loh. Apalagi di situasi pandemi yang sulit seperti ini, nggak banyak orang mau di posisi itu gitu. Nolong gitu ya. Ya. Nah, terus sebenarnya kenapa kok ada podcast ini? Itu salah satunya, satu pengen menyasar orang-orang itu. Jadi kita pengen menyampaikan biar orang-orang itu lebih peduli gitu loh kepada lingkungannya. Lingkungan sekitar Ya, gitu ya. karena kan kalau relawan itu yang pertama itu harus punya rasa peduli dulu, punya rasa belas kasihan dulu, punya rasa kasih dulu terhadap sesama. Kalau enggak nggak akan bisa gitu, nggak, sulit ya, dan Berat mungkin. Ya, Pikirannya gitu. beda gitu ya. itu kalau saya boleh melihat mungkin itu ya salah satu kendala hari-hari ini. Untuk Mas Panji bisa mendengar suara saya ya? Bisa. Nah, kalau dari Mas Panji sendiri kendalanya apa nih Mas di sana Mas, yang terjun langsung di lapangan gitu? Kendala kami memang dari pertama kita hanya support dari relawan sekecamatan Selo ya. Jadi dari beberapa donatur yang masuk itu dari swasta memang, dan relawan yang datang itu dari luar pemerintahan, jadi dengan kemauan sendiri. Kendala kami ketika banyak relawan juga banyak yang membantu. Ketika mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing ya, kadangkala kita susah untuk mencari relawan untuk asesmen, untuk mencari dokumentasi, untuk medis, terutama di transportasi. Kami sangat kesulitan ketika tidak ada transportasi yang mendukung, ketika harus mengantarkan pasien yang sakit, ambulan tidak ada, kemudian pakai kendaraan seadanya, mengirimkan logistik dengan pakai motor ketika hujan-hujanan seperti itu. Jadi banyak sih kendala dari kami. Memang dari awal kami mandiri dari relawan sekecamatan Selo seperti itu. Kalau boleh nambahin, saya diingat di waktu saya berangkat ke Selo 2 hari itu, mungkin dari Mas Panji bisa konfirmasi ya Mas, kalau saya salah informasi atau gimana. Saya cuma dengar ya dari relawan-relawan yang saya temui itu, mereka itu kayak kekurangan tenaga relawan sebenarnya. Jadi kan kalau di hari ini yang concernnya FPRB itu kelompok rentan, ada lansia, ibu hamil, anak-anak balita yang tadi sudah dijelaskan di depan, dan itu kan membutuhkan penanganan khusus beda-beda ya, menangani anak-anak dan lansia itu jelas sekali berbeda itu. Dan yang waktu itu saya temui di Selo, walaupun cuma sehari waktu itu sama anak-anak, dan itu nggak lama juga, itu anak-anak di sana itu saya nggak ngerti, mungkin masih off kegiatan gimana, belum ada kayak kegiatan yang bisa mereka kerjakan gitu ya sehari-harinya gitu loh. Berarti kan sebenarnya di tempat itu, di pengungsian itu membutuhkan lebih banyak lagi relawan yang bisa menjangkau atau menangani kelompok-kelompok rentan ini dan lebih concern gitu loh. Kalau mungkin kalau lansia, ibu hamil itu lebih ke kesehatan ya, kayak relawan kesehatan gitu kan. Nah, tapi khusus yang anak-anak ini, karena yang saya lihat anak-anak waktu itu belum ada yang di Selo itu. Iya, jadi yang untuk menangani anak-anak sangat minim. Ya, masih sangat minim. Dan adapun
dengan pengetahuan yang belum banyak gitu. Jadi waktu kita berangkat ke sana kan kita ya training singkat gitu. Gimana sih caranya nangani anak-anak? Ya kita training kayak icebreakernya tuh kayak gini loh, kayak gitu. Ngumpulin anak-anak tuh biar tenang tuh kayak gini. Ya kayak gitu. Jadi kan sebenarnya itu kendala-kendala yang mereka hadapi di sana. Kekurangan relawan nih ya, Sobat Kasih. Jadi Sobat Kasih yang dimanapun engkau berada yang menyaksikan podcast malam hari ini, kalau engkau tergerak untuk aku mau nih jadi relawan kayak Mas Evan tadi ya, ada kebanggaan tersendiri. Nah, bisa hubungi Anak Kasih Indonesia juga nantinya ya. Nah, kita udah bahas masalah kendala yang di lapangan. Lalu juga mungkin yang kita mau tanyakan ini mungkin jadi pertanyaan kita semua. Itu masyarakat kan sudah lama ya di sana ya. Nah, kebutuhan yang saat ini dibutuhkan itu apa aja sih? Seperti itu yang mendesak mungkin yang dibutuhkan para pengungsi di sana gitu. Oke. Kalau kebutuhan itu yang paling jelas logistik ya utama, logistik. karena itu kan pemenuhan pangan ya, nggak bisa kita skip ya, nggak bisa kita skip. Apalagi kalau pandemi seperti ini, katanya kan makan masker gitu. Masker dimakan. Jadi makanan itu salah satu hal yang penting gitu. Saya nggak ngerti kalau kondisi hari ini seperti apa, mereka membutuhkan detailnya gitu kan, saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas itu logistik itu penting. Dan yang kedua yang tadi saya bilang, masalah relawan itu tadi yang memang memang memiliki kemampuan khusus gitu ya di bidangnya gitu loh. Jadi kayak psikologis atau yang kesehatan atau apa gitu ya, relawan juga harus punya skill, nggak cuma punya hati tapi punya skill lah, itu yang susah ya itu ya. Ya itu kalau detailnya mungkin bisa Mas Panji nambahkan. Ya, kebutuhan yang saat ini mungkin bisa di share gitu ya, apa aja yang kebutuhan yang dibutuhkan oleh di TPPS itu kan kita dalam kondisi yang lama ya, 2 bulan lebih. Jadi mereka perlu kopi untuk berjaga malam, kemudian makanan snack seperti itu biar betah melek jari orang Jawa. Seperti dan yang susah itu adalah bumbu dapur. Jadi kebanyakan donatur mereka mengirimnya bahan pokok, yaitu mungkin beras, kemudian lauk pauk seperti, dan bumbu dapur ini jarang sekali yang diberikan donatur kepada TPPS. Nah, di waktu-waktu seperti itu kami dari FPRB kebetulan juga menerima dana taktis dari donatur. Kami membelanjakan hal-hal yang barang-barang yang belum ada di TPPS yang sangat diperlukan, yaitu bumbu-bumbu dapur, kemudian seperti balsem, minyak angin. Itu kan ketika di Selo ini musim hujan juga hawanya dingin ya, cuacanya dingin, mereka butuh mungkin kerokan atau pijat seperti itu. Mungkin donatur belum terpikirkan untuk ke sana seperti itu. Bumbu dapur, logistik, terus ya balsem-balseman gitu ya. Karena kan ya kopi-kopian gitu. Vitamin mungkin ya, Vitamin juga penting ya. untuk daya tahan tubuh. Gitu. Mas Panji, apa kita bisa ngobrol sebentar dengan para pengungsi gitu mungkin di sana? salah satu Ada. gitu mungkin kita juga pengen tahu apa yang mereka rasakan gitu ya. Ya. langsung sudah dipersiapkan ya. Halo, selamat malam Mbak, ini dengan Mbak siapa? Halo, selamat malam Mbak, dengan Mbak siapa? Halo, selamat malam. Dengan saya Mbak Wiwin. Mbak siapa? Maaf. Mbak Wiwin. Oh, Mbak Wiwin. Oke. Ya. Iya. Sudah hampir 2 bulan di situ ya. Mbak Wiwin ya. Iya, gimana enggak kedengeran? Oh, enggak kedengeran. Berapa lama ada di TPPS? Hampir 2 bulan. Udah 2 bulan.
Gitu. Gimana sih Mbak perasaan atau apa yang dirasakan Mbak Wiwin nih mengungsi di TPPS Logolele? Yang dirasakan Mbak Wiwin apa sih Mbak selama Mbak Wiwin berada di TPPS? Putus-putus suaranya. Oke. Ya, bisa diulangi. Halo. Ya, yang yang Mbak Wiwin rasakan di sana selama ada di sana itu seperti apa, Mbak? Oh, selama ada di sini ya merasa senang. Ada relawan yang membantu begitu. Ada teman-teman dari tim yang menolong gitu ya. Iya. Apa kalau Mbak Wiwin sendiri pekerjaannya sehari-hari itu apa ya, Mbak? Oh, saya sendiri pekerjaannya sebagai petani. Petani. Berarti ditinggal Iya. kebun atau sawahnya gitu ya. Iya. Enggak, memang benar-benar ditinggal apa Bolak-balik ke sempat rumah. bolak-balik dulu gitu. Untuk 2 hari sekali pulang, tapi siang hari kembali ke TPPS. Ah, begitu. Iya. Memang Karena kan ada pergelakan yang harus diurus. Gitu. Karena anak-anak kan setiap hari tinggalnya di sini, nggak dibawa pulang. Kalau Mbak Wiwin sendiri di situ yang Mbak Wiwin sendiri butuhkan itu sebenarnya kalau dari sisi pengungsi begitu. Iya, gimana putus-putus? Yang dibutuhkan itu sebenarnya apa sih Mbak ketika menjadi pengungsi di TPPS Logolele itu? Yang dibutuhkan Ya. Logistik atau Halo? ya. Halo? Ya, jadi yang paling benar-benar dibutuhkan oleh Mbak Wiwin sebagai pengungsi itu apa sebenarnya di sana? Ya tenaga medis, Tenaga medis, ya. terus sembako, ya sembako, dan jaminan untuk anak-anak. Gitu ya, karena memang banyak juga anak-anak yang ada di sana ya, Mbak Wiwin ya. Tapi selama ini Iya, kan sekarang atau kan yang di sini kan ini lansia sama ibu hamil, balita, karena Banyak, memang ya banyak ibu hamil, anak-anak, wanita, lansia seperti itu ya. iya, Memang tenaga medis adalah tenaga yang kebutuhan yang utama. kebutuhan yang utama juga ya. Mbak Wiwin, terima kasih untuk kita ngobrol sebentar tadi, walaupun sebentar tapi kita paling nggak gambaran apa yang dirasakan mungkin pengungsi yang ada di sana, dan juga kebutuhan yang Iya. ada di sana seperti itu ya. Nanti kita bisa ngobrol lebih Iya. gitu. Ya, Kayaknya yang dirasakan seneng. iya Mbak. Oke. ya. Walaupun ada di pengungsian Bella, tapi tetap mereka tetap merasakan senang, bukan karena senang gimana, tapi karena memang ada relawan yang membantu di sana. Mereka jauh dari bahaya juga karena memang ada yang menolong seperti teman-teman itu. Ada teman-teman banyak juga ya. gitu. Oke. Sharekan gitu ya sama Mas Panji dan Mbak Mentari juga. Mungkin teman-teman yang ada di rumah Sobat Kasih bisa kalau tergerak untuk membantu bisa menghubungi Instagramnya Anak Kasih Indonesia ya. Bisa lewat kami ya. Ya, Bisa lewat nanti bisa Aki, tanya-tanya Anak bisa Kasih lewat Indonesia. kontaknya Aki di sosial medianya Anak Kasih Indonesia. Ya, seperti itu.
sedikit cerita ini tentang Merapi buat anak-anak sobat kasih yang menyaksikan malam hari ini, kita bisa lebih tahu lagi, oh ternyata Merapi seperti ini dan keadaannya seperti ini ya. Oke, sekali lagi kalau teman-teman bisa menghubungi Anak Kasih Indonesia gitu ya di Instagramnya Anak Kasih Indonesia Iya. atau Facebook di Anak Kasih Indonesia. Iya. Dan bisa kontak, boleh disebutin nggak ya nomor teleponnya? Nanti bisa. Atau di DM aja ya. Karena Di Instagram dan Facebooknya Anak seperti yang Kasih Indonesia. anak-anak sobat kasih dengar tadi banyak butuh tenaga medis, Ya. logistik, Logistik. seperti itu. Kau bisa membantu mungkin nggak banyak tapi sedikit, tapi itu sudah cukup berarti bagi teman-teman yang ada di sana, keluarga yang ada di sana, seperti itu ya. Ataupun teman-teman juga mau jadi relawan, sobat kasih mau jadi relawan juga bisa. Nanti tetap kontak ke Anak Kasih Indonesia seperti itu. Ya. Oke, dan terima kasih, ini sudah lebih dari 1 jam bahkan gitu ya kita nemenin Iya, kalian benar semua. Akan ada program podcast di channel YouTube-nya Anak Kasih Indonesia, tulisannya Anak Kasih Indonesia ya. Ya. Anak Kasih Indonesia dan pastinya akan lebih seru lagi dan lebih mengedukasi kita semua mengenai sosial gitu ya, dan biar kita itu bisa melek gitu, melek sosial. nggak cuma teknologi, nggak cuma berita terkini mengenai pemerintahan atau pandemi COVID-19 dan sebagainya, tapi kita juga bisa mengerti kondisi, oh ternyata ada bencana alam di sini loh, oh ternyata ada teman-teman yang ngalami ini loh, seperti itu. Karena banyak cerita ya yang kita tidak tahu di belakang sana, Benar. di sekitar kita yang Benar. mungkin tidak terblow up, tidak diceritakan, tapi sesungguhnya mereka membutuhkan gitu. Benar Banyak hal yang seperti itu. Mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk terakhir kalinya ini? Ya, Mbak apa ya? Mari. Kalau saya cuma pengen mengajak sebenarnya ya, mengajak sobat kasih yang menyaksikan live maupun nanti yang akan menyaksikan siaran ulangnya gitu ya, untuk ayo kita sama-sama, kita tuh peduli dengan lingkungan kita gitu loh. Jangan jadi orang yang egois. Pengalaman kita di tahun yang lalu kita bisa melewati pandemi itu karena kita bergerak bersama, kita berjalan bersama, yang kuat menanggung yang lemah. Bagaimana kita harus membagikan kasih ke semua orang, itu yang membuat kita kuat gitu ya melewati 1 tahun kemarin. Dan saya percaya hari ini ada setiap hati-hati saudara gitu ya, yang terketuk gitu ketika mendengar cerita-cerita ini, dan karena itu tetap saksikan ya iklan lagi podcast terus di Anak Kasih Indonesia, karena kita akan ada banyak cerita yang akan kita blow up, kita suguhkan ya kepada sobat kasih semua, apa yang mungkin tidak terdengar suaranya, kita akan bawa itu gitu untuk bisa didengar banyak orang ceritanya gitu sih. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Ya, Mbak sama-sama, Mari. terima Iya, kasih. terima Terima kasih. Mas Panji, Mas Evan. Dan teman-teman yang sudah setia menonton malam hari ini, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di channel YouTube Anak Kasih, Indonesia. Ya, semangat juga buat teman-teman yang di pengungsian dan juga yang jadi relawan ya pastinya. Saksikan lagi podcast berikutnya tetap di channel Anak Kasih Indonesia, dan akhir kata mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.